Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat belajar malam ini insyaallah. Dengan ridhonya juga kita dapat belajar malam ini insyaallah. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat Allah pada malam ini insyaallah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup muslimat yang dirahmati Allah, simak kaji baik-baik. Dalam rangka menetapkan ketuhanan Allah dalam diri kita, sebagaimana hukum tauhid telah menyampaikan wujudnya Allah dalam batin, maujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Dengan adanya pernyataan tauhid seperti itu, kita wajib memperdalam dan memahami apa pandangan yang harus dilakukan di dalam menetapkan ketuhanan tersebut. Apa yang dimaksud dengan wujud Allah pada batin? Apa yang dimaksud maujud Muhammad pada rohani? Apa hakikatnya yang dimaksud nyatalah Adam pada rohani? Ini apa yang dimaksud hakikat daripada ketiganya? Bagaimana cara kita memandang hakikat tersebut? Di dalam menjalankan ma'rifatullah, apabila kita mengetahui semua alam tauhid ini adalah alam azali batiniyah Allah. Apa yang dimaksud alam tazali batiniyah? Azali batiniyah itu saling menyembunyikan, saling merahasiakan. Wujud dirahasiakan oleh maujudnya sendiri. Ini yang dikatakan makom batiniyah. Jadi
apabila kita mendapatkan sesuatu asma, maka husnanya akan berbeda dengan husnanya, dengan asmanya. Nah, contoh apa? Kita katakan wujud Allah dalam batin. Wujud itu artinya ada. Nah, bagaimana kita memandang atau mengarahkan pandangan kepada kata wujud tadi? Kalau wujud artinya ada, artinya semua sudah luput menjadi satu, namanya wujud, namanya ada. Nah, kalau dikatakan wujud Allah pada batin, berarti mata batin kita mengarah kepada bilah. Ya, mata batin kita mengarah kepada bilah. Dengan kita menyebut wujud Allah pada batin. Setelah itu maujud Muhammad pada rohani. Nah, apa yang dipandang di saat kita menyebut maujud Muhammad pada rohani? Rohani itu adalah izatnya Allah, zatullah. Ya, zatullah. Jadi yang kita pandang di saat menyatakan mewujud Muhammad pada rohani, berarti kita memandang zatnya Allah. Ya, kita diarahkan mata batin kita ke zatnya Allah. Kenapa? Asal kodrat daripada zat. Semua kejadian dibuat daripada zat. Inilah dikatakan dirinya Rasulullah itu berasal dari zatnya Allah. Berarti zat itu itu disebut Allah. Nah, berarti yang tadi wujud Allah pada batin adalah bila mawujud rohani Muhammad pada rohani, itulah Allah. Dan nyatalah Adam pada rohani. Nah, nyatalah rohani pada Adam, wujudnya adalah Muhammad. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Inilah pandangan batin yang akan kita dirikan dikala kita mengalamkan ayat tersebut. Kalau dari awal kita telah mengatakan wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Nah, sekarang setelah kita dapat kesimpulan seperti itu, bagaimana kita mendirikan pandangannya? Wujud Allah pada batin bilah asal munyadal, bilah asal jadinya. Bilah kita menyaksikan kepada batin wujud bernama bilah. Jadi kalau kita katakan wujud Allah pada batin, mata hati kita melihat kepada bilah, yaitu batin Allah, batin Tuhan. Nah, gitu. Itu namanya wujud. Mawujud Muhammad pada rohani. Rohani itu adalah zatnya Allah, zatnya. Nah, inilah yang dikatakan Allah. Jadi zat itu itu zat. Jadi rohani ini ruhnya oleh zat. Ruh yang ditiupkan kepada zat menjadi rohani. Makanya kalau kita mengatakan mawujud Muhammad pada rohani, berarti itulah Allah. Mim ha mim dal, berkodrat Allah pada Muhammad. Nah, terus nyatalah Adam pada jasad. Nah, kemana pandangan kita? Yaitu kepada nuraninya, kepada nuraninya, gitu. Apa nurani siapa? Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan Adam ini pewarisnya Muhammad. Apa yang dimiliki Adam itu waris Muhammad. Mim kepalanya, hadadanya, mim perutnya, dal kakinya, itu warisan dari Muhammad. Muhammad warisan dari Allah. Allah warisan dari ilah. Simak baik-baik. Jadi kalau sekarang kita sudah mengatakan wujud Allah pada batin, melihat kepada bilahnya, batin bilahnya. Mawujud Muhammad pada rohani, inilah kodrat Allah bernama Muhammad. Nyatalah Adam pada nurani. Nah, inilah
warisan Muhammad, maujudnya Muhammad. Makanya dikatakan batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, batin Allah adalah billah. Itu isi dari diri hakikat tersebut. Jadi jangan berhenti di kata-kata, tetapi batin mata hati kita harus melihat kepada kodrat yang diucapkan di dalam ayat tersebut. Wujud Allah pada batin, mata hati melihat billah. Mawujud Muhammad pada rohani, mata batin melihat zatnya Allah. Itulah Allah yang berkodrat Muhammad. Dan mawujudnya nyatalah Adam pada rohan nurani, itulah Muhammad, warisan daripada Adam. Adam mewarisi kodrat Muhammad. Jadi kita harus melihat naik setingkat. Sekali lagi saya ulang, naik setingkat. Nah itu semoga dipahami. Menghidupkan mata hati kepada tiga kodrat tadi. Jadi kalau kita katakan wujud Allah pada batin, bilah yang kita lihat. Mawujud Muhammad pada rohani, itulah Allah, zat yang berkodrat Muhammad. Nyatalah Adam pada jasad, itulah kodrat Muhammad yang diwarisi oleh Adam, nurnya Muhammad. Nah inilah yang harus disampaikan, inilah yang dikatakan batiniah, semua dalam persembunyian Allah. Baik jamaah sekalian, jadi kalau kita sudah bisa meningkatkan sedikit pemahaman, kenapa? Kalau hanya menyebut kata Allah, semua makhluk bisa diajar bicara. Tetapi kalau mata hatinya tidak melihat apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Muhammad, wujud Allah bersembunyi dan aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti makom Allah adalah kodratnya Muhammad berupa-rupa Allah pada Adam. Jadi kalau kita menyebut Allah, batin kita harus, mata hati kita melihat ilah, billah, batin tunggal yang ada di dalam hati halus kita. Arahkan aja ke situ dulu. Ya Allah, batin kita, mata hati kita harus melihat kepada wujud batin di dalam hati kita. Ya Rasulullah, batin kita mewujud menghadap kepada rupa-rupa atau kodratnya Allah bernama Muhammad. Jadi kita naikkan setingkat agar bisa cepat memahami. Jangan berhenti di tulisan, bahwasan di dalam tulisan itu ada rahasia Allah yang harus dilihat oleh mata hati kita. Baik, kita mulai muzakarah dengan saya kalamkan takbir muzakarahnya. Jemaah menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini tausiah berkenaan kita pandang pada mata hati di batin itu la haula wala quwwata illa billah, di situ billah. Jadi jika ada soalan daripada jemaah muslimat silakan. Silakan Bu Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Adik Adha Buya. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah. Okey Buya. Wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani. Nyatakan Adam pada nurani. Apakah ini berhimpun pada syahadat Buya? Iya, itu pasti tujuannya menuju satu. Ya, jadi apa yang dikatakan syahadat itu, syahadat ahad, berarti semua yang dikaji itu harus menuju satu kodrat. Jadi tidak boleh berhenti pada yang banyak. Itu yang dinamakan ahadun wal muhammadun wallahudun. Artinya kita harus menjadikan kodrat itu satu. Begitu, paham? InsyaAllah Buya. Okey Buya, waktu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya silakan berbicara dulu ya, lepas tu baru Guru Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya ingin tahu apa yang dikatakan batin billah ya. Macam mana cara nak mentajalikannya? Iya, batin billah itu adalah suatu sirnya Allah. Sir itu rahasianya Allah. Kalau rahasia itu macam ni, kalau rahasia itu kita tiba-tiba melihat sesuatu bergerak, kita tiba-tiba merasa sesuatu bergerak, kita tiba-tiba merasa sesuatu ada. Nah, itu rahasia namanya. Jadi kalau sesuatu hidup pasti ada rahasia. Kuat ada rahasia dia, kodrat ada rahasia dia. Jadi semua makomnya sir, rahasia. Nah, jadi kalau umpamanya tajalli daripada batin billah tadi itu, nah kita itu sudah tahu ini batinnya Allah, bi illah. Nah, batin macam ni, kalau kita merindu kepada seseorang, membatin, batin tu tak tengok kita bentuknya macam apa kan. Nah, tapi kita bisa kontak batin kepada orang lain, tersambung batin kita kepada orang lain. Nah, batin tu macam tu. Jadi kalau kita mengatakan wujud Allah pada batin, itu billah. Nah, billah itu sesuatu yang ada tapi tak ada rupa dia. Nah, semacam hawa itu dia ada tapi tak ada rupa-rupa dia tu, tak ada. Tak ada wujud dia tu, mewujud dia tu tak ada. Nah, jadi billah dia ismi. Ismi itu dia punya nama kecil dia. Ya. Dia punya nama kecil disebut ismi dia itu ilah. Bi ilah, batin Tuhan. Jadi tak boleh sebut lagi asma-asma tapi ismi. Ismi itu tak ada disebutlah nama dia. Nah itu. Jadi bi ismi. Bismillah. Bi ismi ilah. Nah macam tu. Jadi kalau dia bertajali itu, dia itu mewujud. Dia itu mewujud itu yang kalau kita umpamanya sebut Allah, nah mata hati kita itu harus tengok kepada batin billah. Jadi umpama semacam burung yang bisa bercakap tu, burung beo ya, tahu tak? Nah, burung yang bisa diajar bercakap tu, dia bisa bicara burung tu. Nah, kalau dia diajar bicara Allah, dia tu bisa. Tapi dia tak punya mata hati untuk melihat Allah itu ke siapa dia lihat. Dia hanya suara saja, ya, kalam saja, tapi tak ada pandangan. Nah, kalau kita wujud Allah dalam batin, berarti kita sudah bisa mengarahkan mata hati kita kepada batin billah tu. Gitu ya. Nah, batin billah inilah yang akan bi ismi
Allah. Nah, dialah yang akan mewujud menjadi Allah. Nah, Allah ini kodrat dia itu Muhammad. Muhammad asal daripada diri dia adalah zatnya Allah. Zat adalah kodrat Allah. Contoh Allah alif lam lam ha. Alif awal akhir, ha nama dia itu artinya zat. Jadi Allah yang berkodrat Muhammad. Nah, inilah dia timbul berwujud menjadi Muhammad. Nah, Muhammad ini kodrat dia Allah. Nah, kita sadar kalau yang dipanggil Muhammad itu adalah asmanya Allah, tempat persembunyian Allah. Jadi kalau kita wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nah berarti kita tengok kepada zatnya Allah yang diberi ruh. Maka nama zat yang dikasih ruh itu namanya rohani. Nah, barulah nyata nurani pada Adam. Mana ada nurnya Adam? Yang ada itu nur Muhammad. Maka Muhammad ini memberikan wujud dia kepada Adam. Jadi kalau kita lihat nyatalah Adam nurani pada Adam, mata kita mata batin kita menengok adalah kodrat Muhammad. Mim kepala dia, ha dada, mim perut, dal kaki. Faham? InsyaAllah. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Jadi kita paham tu kita naik setingkat ya. Paham kita naik setingkat, berarti kita sekarang sudah punya mata hati untuk melihat apa yang kita ucapkan selama ni. Itu. Terus Baik, silakan Bu Nuraini. Bu Siti, kenapa tak buka video ni? Video tadi saya dah buka dah. Dia saya tak reset, minta maaf Buya. Oh, macam. Jadi saya tak sempat reset untuk hadir malam ni. Jadi kameranya kena shutdown dulu. Oh ya. InsyaAllah. Maaf ya. InsyaAllah. Terus. Teruskan Bu Nuraini, terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni, kalau saya faham, mungkin Buya luruskan. Pengajiannya sama macam na'an-am, mata batin kita. Tapi Buya naikkannya, maksudnya itu aku itu dah tak ada, jadinya bermaujud kepada rohani Muhammad, asal Muhammad. Dialah Allah. La ilah tu tak ada, dia Allah. Jadi apabila aku batin terlihat, jadi yang terlihat aku batin, tapi yang terlihat wujud. Jadi wujudnya satu. Itulah satu. Macam tu Buya, insyaAllah. Iya, boleh. Boleh ke situ, tak apa. Kenapa? Karena yang diperlihatkan, kita tu, dia tu memperlihatkan. Nah gitu. Asal niat kita tu memperlihatkan, bukan kita yang melihat. Wujud adalah maujud. Maujud dia memang an'am, tapi yang maujud tu macam tu. Itu wujud. Kalau dia belum keluar dengan milah dia belum boleh dikatakan maujud. Maujud dia tu setelah dia milah ismi Allah, ya, arti dia milah. Kalau dia sudah keluar, itu baru boleh dikatakan maujud. Tapi kalau dia satu wujud, itu tak boleh disebut maujud. Jadi kalau dikatakan wujud itu maujud itu dua, ada batin bernama an, ada zahir bernama am. Itu. Jadi boleh ditengok di situ. Cuma sekarang masalah dia tu bukan itu. Masalah ni mata batin kita, mata hati kita di saat menyebut wujud Allah pada batin,
Nah, menetapkan pandangan hati kepada wujud batin billah. Ini yang harus kita riyadhah. Ini yang harus dilatih. Mawujud Muhammad pada rohani, maka dilatihlah wujud Allah. Melihat mawujud Allah, yaitu jasad ni. Ya, zahirnya Allah. Nah, baru kita tengok nyata Adam pada nurani, baru kita tengok Muhammad. Inilah mim ha mim dal. Mim kepala kita, ha dada, mim perut, dal kaki. Coba kita latih di situ, mujahadah di situ ya. Faham? Dia macam tiga tapi satu ya. Iya, semua itu satu, ya. Dia sudah menyatu. Semua satu. Jadi kalau umpama dia tak bersifat, kita tak ada. Makanya itu harus dikaji. Dia bersifat, adalah kita. Kalau dia tak bersifat, dia satu terus, tak adalah kita. Macam tu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dipersilakan Bu Samria. Assalamualaikum Buya, selamat hari raya Idul Adha. Selamat Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Tadi dia katakan batin Adam membatin pada Muhammad. Muhammad membatin pada Allah. Allah membatin pada batin billah. Apakah ini ada kaitan dengan zat zat hamdu ya Buya? Ya, kalau kita cakap terkait, dia pasti terkait ke situ. Nah, tapi pada masa ini kita dilatih untuk melihat apa yang kita kalamkan. Bukan kita memikir tajalli dia. Kita tak payah fikir tajalli dulu. Sekarang kita melatih pandangan batin kita kepada kalam tadi. Nah, kita bisa tak tengok dengan mata batin kita wujud Allah dalam batin? Tengok bilah tu. Ya. Mawujud Muhammad pada rohani, tengoklah Allah itu zat itu. Macam mana wazahir? Allah itu fi zahiru. Nah, macam zahir ni. Tapi zahir belum ada rupanya. Belum ada rupa-rupa dia. Nah, baru kita nyatalah Adam pada nurani, baru kita tengok Muhammad. Inilah. Jadi perubahan pandangan inilah yang saya maksud. Faham? Yang batin billah ini sir ya? Iya, sir. Iya. Batin billah tu sir atau dikatakan nafsun natijah. Ya. Insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya. Disilakan Bu Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu lagi lupa nak tanya tadi. Iya. Batin billah tu meliputi segala sesuatu ke Buya? Oh iya. Batin billah ni lebih kepada batin kabir. Ya. Induk daripada semua batin. Jadi dia pasti dia meliputi. Cuma kalau kita umpamanya masih merasa ada batin kita, tubuh kita, dia tak payah, dia tak mau bersekutu. Nah, jadi kalau kita sudah pasrah, kodrat yang 7 kita sudah serahkan semuanya, baru batin billah ini mau berkuasa.
Kenapa? Karena tak ada daya upaya tanpa dia. Untuk hadapi dia tu tak ada oleh masa yang kuat. Dialah semata-mata la haula wala quwata illa billah. Maka dia kemana dia berkehendak, di situ dia bisa jadi. Beza dengan batin-batin lain. Kalau batin lain, dia bisa berupa. Contoh apa? Kodrat Muhammad juga di batin, Adam juga di batin. Tapi kalau bilah, dia tidak bisa berupa. Tapi dia ada, asal kita tiada. La mawjudun illallah, la mawjud illah Allah. Nah itu bisa. Tapi kalau la mawjudun illallah, dia tak payah, dia tak mau datang. Tuh. Tapi kalau umpamanya batin billah, la mawjudun illallah tadi nyata pada diri kita, dia mau dia datang. Ya, dia mau dia datang. Asal benar-benar la mawjudun illallah kita. Kira dia meliputi sekalian. Iya, iya. Dia bisa asal kita jangan persekutukan dia dengan faham kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Bu Karyati. Suara audio dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. 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 Dari kajian Buya hari ini, Buya minta kita menaikkan satu peningkatan, iaitu wujud billah dan batin. Boleh ke saya sinkronkan ini kajian ada dalam ketiadaan sekali itu Buya? Kerana sekiranya aku ada, engkau tiada. Sekiranya engkau ada, aku tiada. Untuk mensinkronkan itu nanti dia akan bertajali. Cuma sekarang ni menaikkan derajat pandangan. Biasanya kita melihat wujud Allah dalam batin, ya di batin saja. Nah, tapi kita tak fokus ke billah. Mawujud Muhammad pada rohani, kita lihat Muhammad, kesadaran kita Muhammad. Kalau sekarang kesadaran kita kepada Allah. Karena Allah itu zahirnya Muhammad. Gitu ya. Nah, nyata Adam pada nurani, pada jasad. Kita fokus kepada Muhammad. Nah, ini yang kita latih dulu. Ini yang harus menjadi latihan untuk kenaikan derajat makrifat kita. Macam tu. Kalau terjadi itu bisa saja, tapi kalau tidak tafrid, tidak nyata, tidak kita alami, tidak kita rasakan mengamalkan pandangan tadi, selama ini kita belum punya pandangan. Tapi sekarang kodrat Allah ini kita harus menghidupkan pandangan kita. Paham? Jadi kalau tajali, insyaAllah nanti setelah kita paham ni, baru kita arahkan tajalinya. Tajalinya bukan macam itu tajalinya. Tak boleh kita angkat dengan alhamdulillah. Nah, bukan arah tajalinya macam tu. Dia sudah ada tajalinya, tapi tak serupa itu. Bermakna kita hidupkan pandangan tu pada posisi-posisi yang telah ditetapkan. Iya. Nah, sekarang kan sami'na wa ta'na kita pada tingkat penglihatan tiga kodrat tadi. Nah, jadi coba kita harus sami'na wa ta'na di situ. Nanti baru kita arahkan peningkatannya.
Biasa kita harus melihat wujud Allah dalam batin. Nah inilah billah itu. Mewujud Muhammad pada rohani, kita ingat zahirnya Allah. Nyatalah Adam pada jasad, itulah kodrat Muhammad yang berbentuk. Nah, jadi kita tingkatkan kesadaran kita lebih tinggi lagi. Paham? Nah, nanti tajalinya ada, tetapi tak payah dibuka sekarang lah. Tapi tajali dia ada, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan Bu Selma. Audio dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya antara billah, lillah dan fillah. Apa beza dia? Beza makom dia. Billah makom sir bagi Allah. Lillah makom kodrat bagi Allah. Fillah makom sifat bagi Allah. Sir, kodrat, sifat. Billah, fillah, lillah. Jadi tak sama dia. Kalau billah makom sir, datang dia tak tahu, bentuk wujudnya tak kelihatan tapi dia ada. Itu billah. Kalau lillah, nah itu dia bertajali kepada sebuah sifat. Dia menjadi kodrat manusia, itu namanya lillah. Nah kalau fillah dia berupa, dia berbentuk. Batin zahir yang terlihat itu fillah. Paham? InsyaAllah. Terima kasih, Buya. InsyaAllah. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Jadi jemaah sekalian, jadi kalau kita sudah memahami mata batin yang harus kita buktikan, ini hukum syahadat harus tauhid berhubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Jadi tak payah sekedar tahu, wajib berhubungan dengan apa yang kita kaji ini, wajib kita alami dan wajib kita merasakan. Paham? Jadi tak ada kaji yang hayalan, semua wajib diperjalankan, wajib bertajali dan wajib merasakan, berhubungan dan mengalami. Ingat itu. Saya tak punya murid hanya bisa cakap dan menghayal, tapi saya punya murid mampu menjadikan yang tak ada jadi ada, mampu mensirnakan yang ada menjadi tiada. Faham? Baik. Terus lanjut. Ada lagi soalan daripada Sebu Nuraini ya. Silakan Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau salam tak maaf. Ya, insyaAllah. Yakinlah kita, jangan salah lagi, yakin. Maksudnya, maksud inilah diri yang sebenar wujud. Apa tu maksud dia? Maksudnya wujud yang satu tu inilah di Wujud ada. Ada. Nah, ada tu nanti dia bisa bertajali ke mana-mana. Yang penting kalau dia ada, kita menetapkan sifat tiada. Jangan kita pula dulu tajali tengok seperti apa wujud ada. Nanti tak sesuai dengan perjalanan kajiannya. Ya. Jadi kalau umpamanya wujud itu ada, berarti yakin kita ada.
dan ada Allah tidaklah berumpama. Ya. Jadi kalau beza dengan kita mengaku ahad, dia satu tapi tiga. Tapi beza dengan ada wujud. Nah, wujud pasangannya maujud. Nah, kalau maujud baru berupa. Tapi kalau kita kata ini macam ni wujud, wujud itu bukan macam itulah. Ya. Ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Jadi itu jamaah, saya harapkan tolong diamalkan, ya. Tolong dilatih mata hati itu, tengok tiga perkara tadi. Selalu dikalamkan dan selalu ditengok. Itu perintah sekarang untuk dilatih wariyadah, melatih diri untuk menengok kepada tiga kodrat tadi. Harus kita mampu. Kita pertama arahkan dulu ke situ. Yang kedua, kesadaran yang penting. Kalau yang dikatakan wujud Muhammad itu adalah zahirnya Allah, nah sudah mulai kita tingkat faham. Kalau yang dikatakan nuraninya Adam, inilah tu kodrat Muhammad yang diwariskan kepada Adam. Makanya Allah Muhammad tidak punya rupa-rupa seperti itu. Nah itu. Jadi kita sudah mulai kesadaran. Jadi kalau kita sebut wujud Allah, jadi tak kosong pandangan kita. Sudah ada pandangan. Mawujud Muhammad, sudah ada pandangan kita. Nyata Allah Adam pada jasad, sudah ada pandangan kita. Dilihat Adam, mawujud Muhammad. Dilihat Muhammad, kodratnya Allah. Dilihat wujud Allah, itulah bilah asal mula jadi. Faham? Jadi karena ini adalah turun amalan, kita tak boleh diperpanjang. Kenapa? Nanti datang akal dan nafsu kita bikin kita ragu. Jadi silakan diamalkan. Nanti minggu depan saya periksa hasil amalan dia itu. Ya, saya periksa hasil amalan semua jemaah. InsyaAllah. Jadi ini kalau jatuh amalan harus dibuktikan. Baik jemaah, insyaAllah mudah-mudahan turunnya kenaikan kaji semacam ini harus betul-betul seronok diamalkan. Tak boleh tanggung-tanggung, betul-betul hakul yakin. Laksanakan itu dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena ini perubahan pandangan. Kalau perubahan pandangan harus betul-betul seronok diikuti. Tak boleh tanggung-tanggung, harus betul-betul diyakini dan dilaksanakan pandangan itu. Faham? InsyaAllah Buya. InsyaAllah. Baik. Untuk itu malam ini kita akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.